Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wahidin azamullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan yang beberapa hari sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati ini adalah kebaikan. Kemudian kita tambah lagi kebaikan ini sampai kepada akhir dari bulan Ramadan. Kemudian setelah keluar daripada bulan Ramadan, kita senantiasa berada dalam ibadah-ibadah yang mulia ini. Di antaranya tadi kita lihat bagaimana qiraatul Quran. Ini adalah pelajaran besar bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hendaknya setiap diri memperhatikan pada dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu mislu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang baca Al-Quran, satu huruf itu dinilai dengan satu kebajikan, kemudian akan dilipatkan menjadi 10 kebajikan. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim. Ini adalah satu huruf. Tapi alif sendiri, lam sendiri, mim juga sendiri. Ini mendapatkan 30 kebajikan. Makanya orang-orang yang mahir di dalam bahasa Al-Quran, alladzina yaqra'ul Quran fa huwa mahirun bih ma'a syafaratil kirami bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, bacaannya ini bisa menggetarkan hati manusia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Dan dijelaskan bahwasannya kemudian kalau ada yang salah terbata-bata karena lupa dan lain sebagainya, ini mendapatkan apa? 2 pahala. Makanya harus semangat baca Al-Quran. Mungkin pertama-tama terbata-bata, kemudian kamu bisa apa? Mengatur tajwidnya, kemudian mengatur suaranya, nafasnya dari 3 pokok ini. Kalau orang ingin bagus bacaannya itu apa? Tajwidnya harus diperbagus. Kemudian suaranya bisa dilatih. Kemudian apa? Yang ketiga adalah nafasnya. Nah, maka kemudian azamullah, kita berkumpul di sini juga untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya alam ya'nil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah
Kapan lagi saatnya kita untuk sungguh-sungguh khusyuk membaca Al-Quran, tadabburi dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin bisa kita hitung dalam waktu-waktu kita. Kebanyakan dibuka dengan apa? Dengan keduniaan. Tapi jarang sekali dari kaum muslimin yang mereka berusaha untuk memahami Al-Quran dan sungguh-sungguh mentadabburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan mengambil Al-Quran itu sebagai obat bagi dirinya. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajid fi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita telah sampai kepada bab tentang bagaimana bagi seorang yang sakit sama seorang yang sedang safar. Berkata Syekh, wa ayyuhuma afdalu al-fitru am shaumu? Mana yang lebih afdal antara orang-orang yang sakit dan musafir, apakah dia berbuka atau puasa? Disebutkan di sini, illam yajid al-maridu wal musafiru masaqah bisawmi fasawmu afdalu. Jika tidak ditemui bagi seorang yang sakit maupun musafir masaqah, suatu yang memberatkan di dalam saumnya tersebut, maka dia berpuasa afdal, dia berpuasa lebih utama. Wa in wajada masyaqqah fal fitru afdal. Akan tapi kalau ketika dia seorang yang sakitnya kalau dia berpuasa bertambah parah, atau ketika dia safar bertambah sengsaranya dia ketika dalam perjalanannya, kemudian menjadikan beban yang berat bagi dirinya, maka fal fitru afdal, berbuka juga afdal. Ini sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nazzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Kami adalah tentara, suatu pasukan yang berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin yang mereka mengamalkan hadis-hadis yang dhaif yang mengatakan bahasanya an-naumu ibadah, tidur itu ibadah. Tapi kita lihat Rasulullah SAW kuna nazzu ma'a Rasulullah SAW di Ramadan. Kami dahulu adalah pasukan yang bersama Rasulullah SAW yang berperang di bulan Ramadan. Dan banyak sekali perang-perang yang diadakan pada bulan Ramadan. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk dia bermalas-malas di bulan Ramadan. Justru itu membuktikan bagaimana kekuatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menahan al-muftirat, dari pembatal-pembatal puasa, terutama menahan untuk tidak berkata kotor, menahan untuk tidak berkeluh kesah, menahan untuk tidak marah. Makanya di bulan Ramadan seseorang harus giat, kaum muslimin harus giat. Dan dijelaskan famina shaimu wa mina muftiru. Bersama kami adalah orang-orang yang berpuasa dan juga ada orang-orang yang berbuka. Wala yajibu shaimu ala muftir. Dan tidak ditemui antara seorang yang berpuasa mencela, mengejek orang-orang yang berbuka. Wala muftiru ala shaim. Dan tidak pula seorang yang berbuka mengejek kepada orang-orang yang dia berpuasa. Yarawna ana man wajada quwatan fasoma fa in dzalika hasanun. Kami melihat barang siapa yang kuat untuk berpuasa, fa in dzalika hasanun, maka itu adalah kebaikan. Wa yarawna ana man wajada dhafan fa afdara fa in dzalika hasanun. Dan bagi orang-orang yang lemah fisiknya di dalam peperangan ini, dia seorang yang lemah fisiknya, maka dia berbuka, itu pun jadi kebaikan buat dia. Ini menunjukkan apa? Inna dinna yusrun. Agama itu mudah. Tapi tidak boleh diapa? Dimudah-mudahkan.
Ya, di masyarakat kita yang bertanya itu imam meremehkan, kemudian sebagainya berlebihan. Makanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka orang-orang yang wasat, orang-orang yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak berlebihan, tidak meremehkan, tapi apa? Mereka senantiasa berada di tengah-tengah. Nah, saya jelaskan wa ama adamu wujubi ala haid wa nufas fali hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun untuk hujjah pegangan bagi orang-orang yang haid atau sedang nifas, itu adalah hadis dari Sa'id Al-Khudri. Di sana dijelaskan Rasulullah SAW, alaisa idza hadar lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika para wanita itu haid, mereka tidak puasa dan tidak juga sholat? Padalika nuksanu diniha. Yang demikian itu adalah karena sebagai tanda kurangnya agama mereka. Ini menunjukkan apa? Dalil seorang yang haid maupun nifas, mereka itu tidak berpuasa. Dan dijelaskan di sini, di antara kekurangan agama kaum muslimah itu adalah ketika mereka haid dan nifas, mereka tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslim dari ikhwannya. Nah, dan juga dijelaskan hadis Aisyah sebagai dalil bagi para ibu-ibu ketika dia haid maupun nifas, maka tidak dianjurkan puasa, bahkan tidak sah syaratnya. Kuna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dahulu kami sedang haid di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita diperintahkan untuk mengqadha shaum, untuk mengganti shaum di hari berikutnya. Kemudian wala nu'maru bi qada'i shalah, dan tidak diperintahkan bahwa mengqadha salat. Ini bagi orangnya haid dan nifas. Ma yajibu ala syekh al-kabir wal mar'ati ajuz wal marid alladhi la yurja burruhu. Bagaimana bagi orang-orang yang sangat tua? Asy-syekh al-kabir sudah sangat tua sekali. Wal mar'atul ajuz, yaitu wanita-wanita yang sudah lanjut usia, dan orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana? Puasa tidak? Wa man ajaza anis-shaimi likibarin aw nafihi aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Dan barang siapa atau orang-orang yang lanjut usia atau yang semisal mereka, yaitu wanita-wanita yang lanjut usia pula, atau orang-orang yang dia sakit menaun, kalau berpuasa bertambah parah sakitnya, maka apa? Aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Maka dia berbuka, kemudian memberikan makan setiap harinya miskinan, satu orang miskin. Berarti apa ini? Fidyah. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, karena tidak mungkin semakin tahun depan menemui Ramadan semakin tua. Ya, orang-orang yang sakit juga karena dia menaun semakin parah. Ya, semakin kronis. Maka apa? Di sini saya milih untuk apa? Ya, disebutkan bahwasanya bagi mereka adalah memberikan makan setiap hari yang ditinggalkan itu satu orang miskin. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskinan. Dan atas orang-orang yang berat menjalankan itu adalah fidyah, membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskinan, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin sampai kenyang. Dan dijelaskan an ata'anahu sami'a Ibnu Abbas yaqra'u hadhihi al-ayah wa qala Ibnu Abbas
Kemudian dari Atha bahwasanya mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini, kemudian Ibnu Abbas mengomentari, laisat biman suqa wa sayu kabir wal mar'atul kabirat la yastati'ani ayyasuma fal yut'imani maka kulli yaumin miskinan. Yaitu bagi mereka, yaitu Syekh Kabir, orang-orang yang sudah tua, kemudian wanita-wanita yang lanjut usia, dan ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka adalah memberikan fidyah kepada orang-orang miskin dari hari yang ditinggalkan. Kemudian satu lagi, bagaimana untuk yang al-qubla wal murdi'u, untuk yang menyusui atau sedang hamil. Bagaimana ibu yang menyusui atau yang sedang hamil? Wal qubla wal murdi idza lam yutiqa shauma aw qafata ala auladihima falahuma fitru. Dan wanita-wanita yang hamil serta menyusui, jika tidak memberatkan ketika dia berpuasa atau dia khawatir akan anaknya yang dikandung ataupun anaknya yang sedang disusui, falahuma al-fitru, maka baginya adalah berbuka. Wa alaihima fidyah wala qada alaihima. Dan bagi ibu-ibu yang hamil maupun yang menyusui itu fidyah. Saya memilih apa? Fidyah. Walaupun ini ada jelas. Apa dasarnya beliau? Beliau menyebutkan hadis atau an ini Abbas. Rubi soli Syekh Kabir wal ajuz al-kabir wal ajuz al-kabirat bidzalika wa hum yutiqani sawma ayudira insya wa yutima kula yaumin miskinan. Diberikan rukhsah kepada Syekh Kabir, kemudian juga siapa? Lanjut usia dari para wanita, dan keduanya ketika tidak mampu untuk berpuasa maka mereka berbuka dan memberikan setiap hari yang ditinggalkan itu adalah satu orang miskin, wala qada alihima, dan tidak ada qada atasnya. Summa nusifa dzalika fi hadhil ayah faman sayyida minkum sahra falyasum. Adapun untuk para ibu-ibu yang menyusui disebutkan wasabata li Syekh Kabir wal ajuz al kabirat idza kana la yutiqani saum wal qubla wal murdi idza hafadha aftarata wa amata kula yaumin miskinan. Nah, dan telah ditetapkan atau telah tetap bagi Syekh Kabir, yaitu orang-orang yang tua sekali, kemudian mereka yang sudah lanjut usia dari para wanita, kemudian juga orang-orang yang sakit menaun, kemudian yang tidak mampu berpuasa, maka dia mengganti fidyah. Demikian juga orang-orang yang hamil dan menyusui, ketika itu memberatkan baginya, maka dia memberikan makanan setiap harinya satu orang miskin sampai kenyang. Jadi memberikan makannya berapa kali? 3 kali. Yang mana? Yang mana? Nanti akan dijelaskan di belakang sebentar. Idza khafat al-hamil ala nafsi wal murdi ala walidi fi Ramadan, ya, yuftirani wa yut'imani makanan kula yaumin miskinan wala yadiyani sawman. Kalau itu memberatkan, ya, atau khawatir mengganggu kehamilannya, atau bagi yang menyusui khawatir anaknya yang disusui ini tidak memiliki gizi dan lain sebagainya, maka apa? Dia berbuka kemudian memberikan makan setiap harinya adalah satu orang miskin. Qadru ta'ami wajib. Berapa kadar makanan yang wajib?
An Anas ibn Malik anahu dhaufa an sawmi aman fa sana'a jasnata barid wa da'a 30 miskinan fa asba'ahu. Dicontohkan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau adalah seorang yang tidak mampu berpuasa selama sebulan. Kemudian beliau mencampurkan roti tepung yang diremas, itu namanya farid, kemudian dimasukkan ke jana, kemudian wada'a 30 miskinan, kemudian mengundang 30 orang miskin, fa'asba'ahum, sampai mereka kenyang. Berarti berapa kadar? Sekali ya? Sekali, sampai kenyang. Ini yang minimal. Kalau antum memberikan lebih, itu juga sah. Tapi dinilainya apa? Nilai adalah sedekah, bukan sebagai pengganti atas fidyah yang dari puasa yang ditinggalkan. Nah, saya kira itu, insyaallah bisa kita lanjutkan dari rukun-rukun puasa apa aja. Kemudian juga adab, ini penting sekali, adab berpuasa. Nah, silakan Pak. Orang tua tapi keadaan itu bagaimana membayar fikih atau fikih? Iya. Masuknya kepada yang tidak sadar ya. Rasulullah SAW menyebutkan rufi al-qalam an salasatin. Diangkat pena tidak akan dicatat atas 3 kelompok. Kalau dia pas lupa, berarti apa? Jangan dicatat. Makanya gimana menghukuminya? Kembali lagi kepada kalau itu tidak menjadikan masalah buat dia atau bahkan mengganggu nanti ketika dia berpuasa bertambah pikonnya, maka apa? Membayar fidyah itu lebih besar. Wallahu a'lam. Kita akhiri yang benar dari Allah SWT yang sangat baik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.